Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Apa harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita terhindarlah dari virus corona ini, corona yang tak selesai ini, tapi kita tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari virus corona ini. Mudah-mudahan cepat berlalu juga lah, kita bisa bertatap muka lagi. Baik anak-anak, pada hari ini kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah, atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Sengaja Bapak buat video ini agar kalian lebih paham ya. Kalian kalau baca saja kadang tidak paham apa sih maksud itu. Makanya ditonton video ini ya. Tonton biar kita lebih paham saja. Ya, bukan artinya Bapak bagaimana supaya kita tuh lebih paham sih apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna ini ya. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Asma artinya nama-nama, husna itu baik ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Mungkin beberapa anak mungkin sudah banyak yang hafal ya. Seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan lain-lainnya. Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, pada kelas 5 ini, kita membahas hanya 4 saja ya. Kalau cuma 9 panjang kali nanti Bapak buat videonya. Bosan pula kalian nonton Bapak terus ya. Oke, yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Kita cek apa sih itu maha mematikan? Kibron, apa nih? Al-Mumit yang maha mematikan. Dalilnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ada dalam Al-Qur'an ya. Wa yumit itu Bapak garis bawah itu. Artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada nyalah kamu dikembalikan. Huwa yuhyi, dialah Allah yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. QS Quran Surah Yunus 256, artinya QS itu Quran Surah Yunus 256 ayat 56 ya, itu cara bacanya. Terus turunan yang kedua, dalilnya adalah kullu nafsin za'iqatul maut, artinya setiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan kematian. QS Quran Surah Ali Imran ayat 185. Jadi semua yang bernyawa, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, siapapun, tidak ada yang kekal ya. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan saja bisa mati. Masa Tuhan bisa mati kan? Lucu. Apalagi kita manusia biasa ya, yang mengaku Tuhan aja bisa mati. Terus semua yang bernyawa tidak akan bisa lari dari kematian. Maksudnya mau kita lari di lubang semut kah, di lubang cacing kah, atau kita buat benteng sekokoh mungkin kah, pada saat ajal kematian kita sudah tiba, maka tidak bisa lagi itu pasti terjadi ya. Allah perintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, mau dimanapun kita, kapanpun itu pasti akan mati pada saat itu juga kalau sudah waktunya sampai. Maka dari itu, akan tetapi kematian bukan sesuatu yang ditakuti. Maksudnya kematian itu memang mengerikan ya. Siapa yang takut mati, Bapak juga takut ya. Tapi jangan sampai kematian itu menakuti kita. Boleh kita takut akan kematian dengan motivasi agar lebih banyak beramal ibadah yang baik, beramal soleh yang baik. Boleh kita takut kematian, tapi dengan motivasi kita agar kita rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin mengaji dan lain-lainnya. Kematian merupakan pintu kebahagiaan abadi. Ini banyak pintu kebahagiaan abadi ini untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang soleh. Bila kita ingin bahagia,
maka ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru dan lain-lain. Ya, sholat jangan sampai tinggal, terus belajar ngajinya terus jangan sampai tinggal. Patuh kepada orang tua, jangan melawan sama orang tua. Ya, wajib kita patuh kepada orang tua itu untuk kebaikan. Kalau orang tua suruh yang kebaikan, jangan sampai kita melawan. Ini banyak anak bapak yang melawan nih, bapak tandai aja nanti melawan tuh tempeleng, sentik ringan ya. Jangan, nggak boleh kita melawan orang tua. Orang tua itu susah payah membesarkan kita ya nak. Jangan sampailah kita melawan mereka. Patuhi mereka, senangi hati mereka. Itu pintu surga itu berada di orang tua. Selagi seorang laki-laki, pintu surga itu berada di telapak kaki ibumu. Ya, makanya itu betul-betul patuhi orang tua. Terus kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, mencuri, berkelahi, melawan orang tua, menyakiti orang lain dan lain-lainnya, membunuh, terus bergal dan lain-lainnya, ya. Terlalu banyak main game. Boleh main game, nggak boleh, tapi terlalu banyak itu sampai lupa sholat, sampai lupa apa. Itu tidak boleh, ya. Kalau kita ingin bahagia tadi pada saat kita menuju kematian, dia lakukan semua amal perbuatan yang baik dan tinggalkan semua perbuatan yang buruk. Oke, itu yang pertama, Al-Mumit, yang maha mematikan, ya. Terus yang kedua, Al-Hayyu, maha menghidupkan. Apa sih itu Al-Hayyu? Yang maha menghidupkan. Kita turunkan dalilnya dulu, ada dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bapak lingkari, Al-Hayyunya Bapak lingkari, artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup, yang maha hidup, ya, yang terus menerus mengurus makhluknya. Quran surah tadi Al-Baqarah ayat 255. Al-Hayyu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan atau nyawa dan rezeki. Jadi kita hidup ini, yang menghidupkan kita siapa? Itu Allah. Tak ada yang lain, ya. Yang mematikan kita juga Allah. Semuanya. Kita ini manusia hamba satu dunia ini sangat kecil mungkin ya. Kalau kita dilihat dari atas pesawat itu mungkin nggak nampak kita ya, saking kecilnya. Nah, tetapi tentu ada yang menghidupkan dan mematikan kita ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita nyawa. Dia juga yang memberikan kita rezeki agar kita bisa bertahan hidup. Karena orang yang kalau tak ada rezeki pun, walaupun dia punya nyawa, tak makan, tak minum pun mati juga kan. Ya. Terus timbul pertanyaan, ada pertanyaannya nih. Apa nih pertanyaan kita? Sama-sama kita lihat. Bagaimana sikap perilaku kita dalam kehidupan? Allah sudah kasih kita kehidupan ini. Bagaimana sih tingkah laku kita dalam kehidupan itu? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ini adalah menjaga, memelihara kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara kita hidup untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah menghidupkan kita ini hanya satu-satunya jalan itu beribadah kepada Allah. Beribadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya mengaji, ya, tidak. Beribadah itu kita belajar dengan tekun, karena Allah itu juga ibadah. Tidak melawan orang tua, membantu orang tua, menyenangi hati orang tua dalam kehidupan sehari-hari kita dengan berperilaku baik, itu juga ibadah. Jadi dalam kehidupan ini kita harus baik, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk. Ibadah itu sesuatu yang baik yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Apapun itu, ya, termasuk belajar ini. Belajar ini suatu ibadah. Contoh, memelihara diri sendiri, ya, tadi ya, kita menghayati, memaknai dari Al-Hayyu tadi, maha hidup, itu memelihara diri sendiri. Harus kita pelihara diri kita, jangan semena-mena terhadap diri kita, ya. Makanan minum secara baik, artinya makanan minum yang halal lagi baik, ya. Makanan itu halal, baik itu maksudnya bergizinya cukup, nutrisinya cukup. Ya, di situ ada, ketika kita makan mungkin ada lauknya, ada ayamnya, ada nasinya, ada sayurannya. Memelihara kebersihan, harus bersih diri kita, bersih kamar kita, bersih rumah kita, bersih dan lain-lainnya. Terus bersedekah juga, ya, bersedekah untuk memberikan kehidupan ke orang lain, membantu orang lain, mungkin mereka butuh, kita berikan kalau kita punya. Yang kedua, terus yang ketiga
ketiga yaitu Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri atau mandiri. Apa itu Al-Qayyum? Kita turunkan dulu dalilnya. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, sama yang kita tadi ya. Al-Qayyum itu Bapak lingkari warna merah tuh. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup, yang maha berdiri sendiri atau mandiri, terus menerus mengurus makhluknya. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Ya, Allah itu memang sudah ada pada saat bumi belum diciptakan, pada saat alam semesta belum diciptakan, pada saat waktu, belum diciptakan oleh Allah, Allah memang sudah ada. Ya, jadi Allah itu berdiri sendiri dan maha mandiri, mengatur segalanya yang ada di alam semesta ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum nih, kalian nih, Al-Qayyum artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan mengatur segalanya sendiri. Ya. Ada ribuan planet ya di alam semesta ini, tidak bertabrakan antara satu dan lainnya, itu karena ada yang mengatur. Kehidupan kita masih manusia, hewan, semua yang ada di laut dan di darat, di udara, semuanya bisa makan karena Allah. Itu karena ada yang mengatur. Itu siapa kalau bukan? Kalau tak ada yang mengatur itu semua, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Terus timbul pertanyaan lagi, kita sama-sama lihat nih, apa nih sih? Pertanyaannya, makna apa yang bisa kita pelajari Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri atau mandiri? Tentu ada maknanya. Kenapa nih Allah Al-Qayyum itu? Apa sih pelajaran yang ada dalam Al-Qayyum itu? Al-Qayyum mengajarkan kita agar hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, harus bisa mandiri. Artinya kan Allah tadi maha berdiri sendiri atau mandiri. Berarti kita juga bisa dong mencontoh, memaknai dari Asmaul Husna Al-Qayyum ini. Itu dengan mandiri ya, membereskan, contohnya nih, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, makan dan minum ambil sendiri dan lain-lainnya, mandi sendiri. Jangan minta orang tua terus, jangan bergantung pada orang tua terus. Ini sikit-sikit jangan. Sendiri ya, harus bisa sendiri. Masa ambil makan pun harus orang tua, masa mandi pun harus mandiri, kan harus ya, harus bisa mandiri. Suatu saat ada al-mumit, maha mematikan. Suatu saat orang tua kita sudah meninggal dunia, masa kita harus minta lagi kan? Nah, tidak. Makanya harus bisa sendiri, harus mandiri, belajar. Jangan hanya tunggu disuruh, kita belajar sendiri. Membersihkan tempat tidur, merapikan rumah, jangan tunggu disuruh, bersihkan sendiri, rapikan sendiri. Ada waktu kita mungkin, apalagi sekarang lebih banyak di rumah daripada di sekolah, kan karena belum masuk sekolah, bantu orang tuanya ya, harus bisa mandiri. Terus yang keempat, Al-Ahad, Allah Maha Esa. Lihat, semua rata-rata sudah tahu ya Al-Ahad ini. Qul huwallahu ahad, dalilnya dulu Quran. Di dalam Al-Quran katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Pasti sudah hafal. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal ya. Ini Tuhan itu cuma satu, enggak ada yang lain, enggak ada dua, enggak ada tiga, enggak ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, tidak ada. Tuhan itu yaitu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah tempat menyembah dan tidak ada Tuhan selain Dia ya, selain Allah. Tempat kita memohon pertolongan, tempat kita meminta, tempat kita menyembah, tempat kita curhat, tempat kita apapun lah sama Allah. Kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita betul-betul menyembah Allah, sandarkan semuanya kepada Allah, apapun masalah kita, apapun yang kita, kesulitan kita, pasti Allah bantu. Nah, ini Bapak selipkan sedikit, syirik menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah ya. Kalau kita menyembah selain Allah, itu dinamakan syirik. Syirik itu merupakan perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang paling besar. Jadi kalau orang syirik, selamanya kalau dia tidak bertobat, selamanya dia akan masuk neraka, tidak akan pernah merasakan surga. Tapi kalau dia tidak syirik, mungkin dia banyak dosa-dosanya, mungkin mencuri, pernah melakukan amal keburukan selama hidupnya, tetapi dia tidak syirik, pasti dia akan masuk surga.
ya, karena dia tidak menduakan Allah. Tetapi kalau sudah menduakan Allah, menyembah selain Allah, maka selama-lamanya dia di neraka. Makanya itu hati-hati ya dengan syirik ini ya. Alhamdulillah sudah 4 pembahasan kita. Ingat, yang pertama al-mumit ya, al-mumit maha mematikan, lawannya apa? Al-hayyu maha menghidupkan. Yang ketiga al-qayyum maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang keempat al-ahad maha esa. Jadi materinya mungkin nanti Bapak taruh di bawah di link deskripsi. Nanti tugasnya Bapak berikan ya, kerjakan tugasnya. Cukup sekian, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.